Masih ingatkah kalian dengan kasus Ketua RT membubarkan jemaat saat beribadah di gereja? Saat ini Wawan Kurniawan, Ketua RT itu tidak lagi ditahan. Kejaksaan Tinggi Lampung memutuskan tidak menahan Wawan Kurniawan, Ketua RT yang diduga melakukan pembubaran rumah ibadah. Jadi pembubaran jemaat saat melakukan ibadah di gereja itu bukan dianggap sebagai penistaan agama. Dengan logika seperti ini, kalau Ketua RT Wawan Kurniawan yang membubarkan jemaat gereja Kristen yang lagi beribadah bukan melakukan penistaan agama, berarti jika ada warga yang membubarkan ibadah agama mayoritas itu juga bukan merupakan penistaan agama dong. Ini akan menjadi presiden buruk. Jadi kalau ada warga yang membubarkan rumah ibadah tanpa izin, berarti tidak akan dikenakan pasal penistaan agama. Lalu bagaimana dengan kasus Meliana? Meliana dihukum 2 tahun atas kasus penistaan agama. Padahal Meliana hanya meminta untuk mengecilkan suara. Jika yang dilakukan oleh Wawan diperbolehkan, berarti warga lain boleh dong membubarkan jemaat yang lagi beribadah. Bagaimana jika warga membubarkan acara ibadah agama mayoritas? Apakah ini juga bukan merupakan penistaan agama? Lalu warganet pun membandingkan kasus ini dengan kasus penistaan agama Nina Mukerja yang baru-baru ini. Warganet kasihan dengan Nina Mukerja yang membuat konten makan babi diproses sebagai kasus penistaan agama. Padahal publik menilai kalau penistaan agama yang dilakukan Wawan Kurniawan lebih sadis daripada Nina Mukerja. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Saya males komenin Pak RT Lampung yang dibebaskan karena dianggap tak memenuhi unsur penodaan agama penjara 5 tahun. Padahal yang dia lakukan itu benar-benar perbuatan keji dan biadab. Coba kalau terjadi sebaliknya minoritas bubarin ibadah umat mayoritas. Saya jamin langsung kena pasal penodaan agama penjara 5 tahun, tambah bonus membuat keonaran 10 tahun. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Intinya pasal penodaan agama di negeri ini hanya tajam pada mereka yang dianggap menodai agama mayoritas. Jadi teman-teman minta keadilan ke Tuhan sajalah. Karena bapak-bapak penegak hukum belum bisa memberikannya kepada kalian. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng habis dibelangkung malaikat, teng kelempang, rasakanlah tuh. Rasakan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Yong. Sebelum kita membahas tentang Wawan Kurniawan, Ketua RT Lampung yang membubarkan rumah ibadah dan dibebaskan, apakah menurut kalian perbuatan Wawan Kurniawan itu merupakan penistaan agama atau bukan? Seperti yang kita ketahui, Polda Lampung sudah menetapkan Ketua RT Wawan Kurniawan yang membubarkan rumah ibadah itu menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Kasus ini pun sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung memutuskan tidak menahan Wawan Kurniawan, Ketua RT yang diduga melakukan pembubaran rumah ibadah. Penyidik menyatakan perbuatan tersangka tidak memenuhi unsur penistaan agama atas peristiwa yang terjadi pada jemaat ibadah
Gereja Kristen Kemah Daud. Dengan logika seperti ini, kalau Ketua RT Wawan Kurniawan yang membubarkan jemaat Gereja Kristen yang lagi beribadah bukan melakukan penistaan agama, berarti jika ada warga yang membubarkan ibadah agama mayoritas, itu juga bukan merupakan penistaan agama dong. Kejati Lampung menerima perlimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Lampung atas kasus dengan tersangka Wawan Kurniawan, si Ketua RT yang membubarkan ibadah Gereja Kristen itu. Kejati Lampung mengatakan awalnya tersangka diduga menghentikan ibadah jemaat GKKD. Namun meski telah dilimpahkan, Kejati Lampung memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Kejati Lampung mengatakan dari hasil penyelidikan perbuatan tersangka tidak cukup bukti untuk dikategorikan sebagai penistaan agama. Tidak cukup bukti, padahal buktinya sangat banyak. Bahkan ada videonya. Jemaat umat Kristen itu dengan jelas merekam kejadian saat Wawan Kurniawan, Ketua RT itu yang membubarkan acara ibadah umat Kristen. Penyidik Polri hanya menetapkan tersangka atas pelanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 167 KUHP atas perbuatan tersangka yang memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Tim penuntut Kejari Bandar Lampung tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan pasal yang disangkakan tidak dapat melakukan penahanan dan juga adanya permohonan penangguhan, penahanan serta adanya jaminan dari istri dan penasihat hukum tersangka. Jadi yang dimaksud di sini adalah Wawan Kurniawan hanya disangkakan dengan pasal memasuki pekarangan rumah tanpa izin dan bukan dikenakan pasal penistaan agama, di mana pasal ini hanya di bawah 5 tahun. Jadi Wawan tidak dikenakan penahanan. Hal ini berbeda dengan penetapan sebelumnya, yakni penyidik kepolisian memutuskan untuk menahan setelah menetapkan Wawan sebagai tersangka. Sungguh disayangkan, Ketua RT Wawan Kurniawan yang membubarkan rumah ibadah itu sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan atas kasus berkaitan dengan penistaan agama. Kejati Lampung menambahkan, berkas tersangka dan barang bukti selanjutnya akan dilampahkan ke Pengadilan Negeri untuk segera disidangkan. Publik pun kecewa dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang mengatakan Ketua RT Bandar Lampung yang menerobos ke dalam gereja dan membubarkan ibadah tidak melakukan penistaan agama seperti yang disangkakan sebelumnya. Meskipun demikian, Kejari Bandar Lampung bahwa Wawan Kurniawan akan tetap diproses hukum atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Ini akan menjadi presiden buruk. Jadi, kalau ada warga yang membubarkan rumah ibadah tanpa izin, berarti tidak akan dikenakan pasal penistaan agama. Lebih lanjut, setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik Polda Lampung dan koordinasi dengan penuntut umum, perbuatan tersangka tidak cukup bukti untuk dikategorikan sebagai perbuatan penistaan agama. Saya pikir hal ini tidak masuk akal karena buktinya sangat banyak. Bahkan ada rekaman langsung dari jemaat. Jadi Wawan Kurniawan ini hanya dikenakan pasal memasuki pekarangan rumah tanpa izin, bukan penistaan agama. Jadi Ketua RT di Lampung, Wawan Kurniawan yang membubarkan ibadah gereja dibebaskan membuat warganet heran. Warganet terkejut. Kita ketahui Wawan sempat ditangkap saat Maret lalu karena telah membubarkan ibadah di gereja. Padahal diketahui Wawan Kurniawan itu membubarkan kegiatan ibadah tidak hanya sekali. Namun Wawan pernah membubarkan acara ibadah di gereja maupun di rumah warganya yang menurutnya belum ada izin berkali-kali. Ketua RT 12 Bandar Lampung itu pun ditangkap atas aksinya, dianggap sudah mengganggu kegiatan ibadah. Warganet menyoroti perihal keputusan dibebaskannya Wawan Kurniawan karena dianggap tidak melakukan penistaan agama. Sontak hal tersebut menjadi sorotan netizen yang mempertanyakan keputusan itu, mengingat Wawan Kurniawan telah melakukan aksi pembubaran lebih dari sekali. Warganet menghujat, masa iya sih membubarkan ibadah agama orang lain beberapa kali? Bukan hanya sekali loh, dan ini katanya bukan penistaan agama. Lalu bagaimana dengan kasus Meliana? Meliana dihukum 2 tahun atas kasus penistaan agama. Padahal Meliana hanya meminta untuk mengecilkan suara. Jika yang dilakukan oleh Wawan diperbolehkan, berarti warga lain boleh dong membubarkan jemaat yang lagi beribadah. Bagaimana jika warga membubarkan acara ibadah agama mayoritas? Apakah ini juga bukan merupakan penistaan agama? Banyak warganet yang heran dengan alasan pembebasan yang tidak menemukan unsur penistaan agama. Warganet bingung, padahal Ketua RT Lampung itu sudah melakukan pembubaran ibadah lebih dari sekali. Warganet pun menyinggung, kasus ini dapat mempengaruhi keputusan terhadap kasus yang sama lainnya.
Kasus ini bisa menjadi presiden buruk dan bisa dicontoh oleh seluruh warga Indonesia. Lalu warganet pun membandingkan kasus ini dengan kasus penistaan agama Dinamo Kerja yang baru-baru ini. Warganet kasihan dengan Dinamo Kerja yang membuat konten makan babi diproses sebagai kasus penistaan agama. Padahal publik menilai kalau menista agama yang dilakukan Wawan Kurniawan lebih sadis daripada Dinamo Kerja. Publik pun menilai orang yang mengobrak-ngabrik ibadah agama lain tidak ada penistaan agama. Penegak hukum hebat, hukum terkait mayoritas selalu menang, sedangkan minoritas selalu kalah. Begitu kata warganet. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju Wawan Kurniawan tidak dikenakan pasal penistaan agama? Dan apakah kalian setuju Wawan Kurniawan bebas atas pasal penistaan agama? Menurut saya Wawan Kurniawan tetap harus diproses dengan pasal berlapis, yaitu pasal 175 KUHP tentang pembubaran upacara agama, pasal 167 KUHP tentang masuk tanpa izin pekarangan rumah, pidana penjara 9 bulan. Dan yang terakhir dikenakan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, pidana penjara 5 tahun. Apa yang dilakukan Polda Lampung saat menahan Wawan Kurniawan sudah betul, karena total pidana penjara lebih dari 5 tahun. Saya pikir warga minoritas tidak boleh menyerah dalam menuntut keadilan. Jangan pernah menyerah untuk menuntut keadilan jika rumah ibadahmu dibubarkan. Tentu akan ada oknum yang berusaha membubarkan, namun kita bisa merujuk pada undang-undang untuk melindungi umat untuk beribadah. Jangan diam saja bila rumah ibadahmu dibubarkan. Kita sudah punya undang-undang yang melindungi, dan bantu sebarkan video ini supaya makin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Saya mengajak pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama yang selama ini masih dan juga merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Pemerintah pusat harus melakukan kampanye nasional soal toleransi beragama. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama, dan sudah saatnya ini dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semua ini terlambat. Menurut saya, selama SKB 3 Menteri ini tidak direvisi, masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Tuliskan pendapatmu kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas. Apa alasannya? Kenapa ini semua bisa terjadi?